Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Kalista Palepi dengan NIM 2410572 dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bersama video ini saya menyampaikan tugas pendidikan Pancasila dengan dosen Pak Bagia Agung Prabowo SH MHU tentang pemberantasan pornografi dan pornografi. Selamat menyaksikan. Pornografi adalah gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, kartun, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan pengertian pornografi adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerak-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak pada bagian-bagian terkait dengan alat kelamin. Fenomena pornografi dan pornografi ini sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Sudah menyentuh lapisan masyarakat tanpa terhalang sekat-sekat geografis. Bahkan masyarakat perdesaan pun yang secara geografis yang jauh dari kota pun sudah banyak sekali kasus-kasus tentang pornografi dan pornografi tersebut di perdesaan. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi berkembang pesatnya pornografi dan pornografi ini. Misalnya model busana yang sangat minim, yang masih menampilkan aurat, media massa baik media cetak ataupun elektronik. Tentu saja internet yang paling banyak ikut andil dalam penyebaran pornografi dan pornografi tersebut. Meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan yang mengusung tema seksualitas itu secara tidak langsung telah memantik imajinasi publik tentang pornografi dan pornografi tersebut. Belum lagi internet, di mana situs-situs porno yang begitu gampang diakses tanpa filter yang ketat, jelas itu menjadi media efektif bagi mewabahnya pornografi dan pornografi. Menurut sebuah penelitian, di dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1.100 buah. Buku, gambar, VCD porno juga tidak sulit ditemukan. Sebuah penelitian di Ontario, Kanada membuktikan bahwa 87% dari pelaku pemerkosaan wanita dan 77% pelaku pemerkosaan pria atau sodomi itu mengaku secara rutin menonton porno, bahkan membaca bacaan porno. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pornografi tersebut, yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang sudah sangat jelas melarang akan adanya pornografi. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga dijelaskan tentang ketentuan pidana, misalnya di pasal 30 yang berbunyi setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama yaitu 6 tahun atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak sekitar 3 miliar. Ciri-ciri seseorang yang sudah kecanduan situs porno yaitu: 1. Tidak memiliki keterampilan sosial yang memadai. Yang kedua, sering bergelut dengan fantasi-fantasi yang bersifat seksual. Yang ketiga, mereka suka berkomunikasi dengan figur-figur ciptaan hasil sendiri. Dan yang keempat, tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mengakses situs porno. Adapun dampak-dampak pornografi yaitu: 1. Kecanduan. Kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga saat kita menonton konten-konten porno itu akan bahagia. Yang kedua adalah merusak otak. Pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut prefrontal cortex. Hal ini disebabkan oleh kecil yang ada di dalam otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami baik dan benar, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, dan
merencanakan masa depan. Yang ketiga adalah keinginan mencoba dan meniru. Ini disebabkan oleh terpengaruhnya mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami kejadian apa yang mereka tonton. Yang keempat yaitu mulai melakukan tindakan seksual. Jika tidak diawasi, anak-anak yang terpapar oleh pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan sosial untuk menghilangkan rasa penasaran mereka. Terlebih lagi apabila mereka sudah remaja. Jika tidak diberi pemahaman tentang pendidikan seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual tersebut makin besar dan sulit dicegah. Adapun tindakan preventif dan penanganan yang bisa dilakukan. 1. Berikan pemahaman kepada anak usia dini. Karena anak usia dini biasanya rasa ingin tahunya sangat tinggi, dan kita sebagai orang tua sudah seharusnya memberi pemahaman akan pendidikan seksual, yaitu bagi para orang tua berusahalah untuk menjadi mawas teknologi. Dengan kata lain, temani mereka saat menggunakan teknologi, karena internet saja sudah tidak ada filter bagi anak-anak dan sangat mudah mengakses apapun di dalam internet tersebut. Selanjutnya adalah sibukkan diri dengan aktivitas positif, seperti berolahraga, jalan-jalan, kumpul dengan teman, kumpul dengan keluarga, mengerjakan tugas. Itu bisa membuat apalagi untuk si pencandu pornografi itu tidak ada waktu untuk keinginan membuka situs porno tersebut. Yang sudah kecanduan pornografi bisa mulai dari buang segera semuanya, yaitu mulai dari video, foto-foto, majalah, dan apapun yang berbau pornografi itu semua hilangkan. Berikan tulisan sugesti. Jika Anda pecandu akut, Anda bisa meletakkan tulisan-tulisan yang saat Anda mempunyai hasrat untuk mengakses pornografi tersebut akan hilang, yaitu kokohkan keimanan dan taatlah beribadah. Dengan kita senantiasa beribadah, secara tidak langsung otak kita akan menolak dan mencegah kita untuk melakukan hal-hal negatif yang pernah kita lakukan. Dan lebih daripada itu, ibadah yang kita lakukan sungguh-sungguh akan terus membuat kita teringat untuk menjauhkan diri dari dosa, yaitu salah satunya zina. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum